Aulia Anhari, Hadir Bu. Safrida, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliah sejarah pendidikan Islam, pertemuan ke-7, materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini, anak-anak sekalian diharapkan mampu menganalisa sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa dan pembaharuan pendidikan Islam melalui pendekatan transdisipliner. Latar belakang munculnya dinasti Abbasiyah ini pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemudian pusat pemerintahannya itu di Baghdad. Era kemajuan Islam dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, stabilitas politik dan dukungan khalifah terhadap ilmu menjadi faktor utama berkembangnya pendidikan Islam. Dan sebab munculnya pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah, pertama itu adalah kebutuhan dakwah dan pembinaan umat, kewajiban menuntut ilmu, fardu ain dan fardu kifayah, dukungan khalifah terhadap ilmu dan ulama, munculnya lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, kitab dan madrasah, interaksi dengan filsafat dan ilmu Yunani, Persia, India. Saya ingin bertanya kepada anda sekalian, siapakah khalifah yang mendukung pendidikan Islam naik levelnya? Khalifah Harun al-Rashid. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. lembaga apa aja yang ada pada masa dinasti Abbasiyah? Pertanyaan yang bagus. Lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 4 lembaga. Pertama itu adalah masjid sebagai pusat pendidikan agama, kemudian kitab sebagai sekolah dasar belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam, kemudian madrasah lembaga formal untuk pendidikan menengah dan tinggi, selanjutnya terjemah di Baghdad. Selanjutnya metode pendidikan Islam itu ada 4. Pertama itu adalah hafalan, kedua diskusi dan debat atau munazarah, ketiga adalah pengajaran langsung atau talaqah, terakhir adalah ijazah. Media pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah pertama adalah lisan, yaitu ceramah, diskusi, kemudian tulisan seperti kitab, manuskrip, selanjutnya papan tulis, tinta, kulit dan kertas. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini kita sudah memiliki kertas. Jadi abang sama kakak jangan kaget kalau jumpa kertas, karena kertas sudah dijumpai sejak pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian selanjutnya Bait al-Hikmah sebagai media pusat informasi dan penerjemahan. Sekarang pendidikan Islam medianya banyak, bukan hanya di perpustakaan, tapi banyak media-media yang sudah lebih modern. Selanjutnya adalah materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam itu ada 2, yaitu materi tentang ilmu nakliyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian fikih dan akhlak. Lanjut ilmu akliyah yaitu filsafat, matematika, astronomi, kedokteran dan logika. Bu, izin bertanya Bu. Yes. Nah, jadi kan di situ kan dijelaskan bahwasanya materi pendidikan Islam itu kan ada 2 Bu, bagian ya kan? Ada ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Jadi saya ingin bertanya Bu, apa itu ilmu akliyah? Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Nah, ilmu akliyah adalah ilmu yang berasal dari pola pikir atau logika seseorang, maka disebut ilmu akliyah. Pendidikan Islam pada bidang politik, pertama adalah ulama memiliki peranan dalam pemerintah sebagai penasehat. Kedua, pendidikan memperkuat legitimasi kekuasaan melalui syariat. Legitimasi adalah pengesahan untuk sebuah keputusan di bidang syariat. Kemudian lahirnya pemikiran politik Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Materi selanjutnya adalah dampak pendidikan Islam pada bidang sosial. Ada 3 poin, yaitu terbentuknya kelas intelektual muslim, meningkatnya mobilitas sosial